Tell me how to think. Lay me on your riverbed tonight. There'll be chasing after us. I can't remember where you said it was. Benarkah sejarah prasasti Ciarutan? Ini adalah interpretasi baru atas sejarah prasasti paling terkenal di Indonesia. Prasasti bergambar dua telapak kaki di atas sebuah batu besar yang ditemukan di Sungai Ciarutan, Bogor, Jawa Barat, dan dianggap peninggalan Raja Purnawarman dari Kerajaan Tarumanagara. Prasasti yang ada di buku pelajaran sekolah dasar di Indonesia itu loh, ingatkan. Prasasti yang dianggap tertua di Indonesia. Setelah prasasti Mulawarman di Kutai, Kalimantan Timur, kami punya penafsiran baru terhadap prasasti ini. Boleh kan? Terkait asal muasalnya dan siapa yang membuatnya. Ini bukan penafsiran resmi loh. Catat, ini hanya sebuah analisis enteng, namun logis. Jangan menjadikan analisis spekulatif ini sebagai pijakan ilmiah. Jangan ya. Ini cuma buat ngajak orang mikir sehat aja. Pertama, dengan keterangan ahli sejarah, bahwa prasasti itu dibuat di abad keempat, yang berarti tahun 300-an sekian, maka jangan ngebayangin wilayah Bogor dan kampung-kampungnya sudah ada. Bogor belumlah ada bro. Belum, yang ada hanya hutan belantara. Jangankan Bogor, Jakarta aja juga belum ada kok bro. Nah, apakah masuk akal kalau kawasan pesisir seperti Jakarta aja belum ada di abad keempat, lah kok sudah ada kerajaan di pedalaman Bogor? Iya kan, biasanya, penduduk atau manusia akan lebih dulu membuat kerumunan permukiman di daerah pesisir alias daerah pantai, seperti kota Jakarta, yang dulu dimulai dengan pelabuhan Sunda Kelapa, pemukiman Jayakarta, hingga menjadi Jakarta yang ramai. Manusia setelah itu kemudian secara perlahan barulah masuk lebih ke dalam, ke arah pegunungan. Gitu kan? Apakah masuk akal kalau di abad keempat sudah ada kampung, bahkan kerajaan, di pedalaman Jawa Barat, yang jauhnya 60 km dari pantai utara Pulau Jawa? Mungkin gak bro and sis? Padahal pada saat itu, kawasan pantai utara Jawa Barat aja masih relatif sepi. Penduduknya masih langka, apalagi di pedalamannya. Menurut sebuah peta dari penjelajah Eropa yang dibuat di abad ke-17, yang bisa dilihat bebas di internet, Pulau Jawa saat itu baru dihuni oleh manusia bagian pantai utaranya saja. Sedangkan bagian tengah, apalagi selatannya, masih hutan belantara. Apakah mungkin, di abad keempat, kawasan yang sekarang disebut Bogor, yang berarti 1300 tahun sebelum peta itu dibuat, sudah ada kampung besar, bahkan disebut kerajaan besar Tarumanagara? Coba deh pikir, apa iya? Rasanya, kecil kemungkinannya, kecil banget kemungkinannya, berdasarkan pergerakan logis manusia di Jawa Barat, yang menurut para ahli sejarah berasal dari kawasan utara, yakni Asia Timur, lalu masuk ke pantai utara Jawa Barat, dan membentuk permukiman di pesisir terlebih dahulu, bukan langsung masuk ke pedalaman hutan belantara. Gitu loh. Apakah orang India, yang konon huruf Pallawa di atas prasasti itu mirip dengan aksara India, mendarat di pantai utara, lalu masuk ke pedalaman, ke arah Bogor? Ini juga enggak masuk akal. Orang India pasti akan memprioritaskan bikin kerajaan di pesisir, yang secara ekonomi lebih bisa berkembang, dibanding di pedalaman, yang masih hutan belantara. Selain itu, tidak ditemukan jejak genetik orang India di kawasan Ciampe atau Cibungbulan, Bogor, sebagaimana jejak genetik orang Portugis di Aceh, karena orang Portugis pernah mendarat dan tinggal di sana. Jadi, pertanyaan pentingnya, bro and sis, siapa yang mau susah payah masuk ke pedalaman Jawa Barat, lalu mengukir prasasti di atas batu di sungai yang ceruknya sedalam 40 meter, di abad keempat? Ya, sangat susah sekali, bro and sis, untuk bisa mencapai tempat itu di abad keempat. Jangan bayangkan kayak sekarang ada jalanan. Dulu kan, hutan belantara doang.
Kalau itu nekat dilakukan, maka akan jadi ekspedisi belah hutan yang sangat berat dan panjang, Bro and Sis, dari pantai utara masuk ke pedalaman sejauh lebih kurang 60 kilometer. Fakta lainnya, di sekitar lokasi penemuan prasasti itu, tidak ada bekas atau jejak peninggalan kerajaan, seperti yang bisa kita temukan di situs Trowulan, Jawa Timur, lokasi bekas kerajaan Majapahit. Jadi, ini bikin pusing. Ya Bro and Sis, siapa sih yang sebenarnya mengukir prasasti Ciaruten? Manusia mana yang di masa itu sampai ke sungai Ciaruten, lalu mengukir beberapa prasasti di sana? Ada 3 prasasti, yakni prasasti Ciaruten yang sudah diangkat tahun 1981, prasasti Kep Kaki Gajah, dan prasasti Muara yang sampai sekarang masih di sungai, belum diangkat karena bobotnya 13 ton, dan dana belum turun dari pihak berwenang. Spekulasi kami adalah pertama, memang pada saat itu ada sekelompok manusia lokal yang sudah tinggal di pedalaman Bogor, padahal daerah lain yang dekat pantai saja masih hutan. Entah manusia dari mana mereka yang sudah bermukim di Ciaruten itu. Misterius gitu. Lalu mereka bikin prasasti. Spekulasi kedua ini agak kontroversi tentu aja ya, Bro and Sis, yakni ada manusia atau apapun itu yang sudah mampu bergerak dengan mudah kemanapun, termasuk keluar masuk hutan di masa itu, lalu turun ke sungai Ciaruten dan mengukir prasasti di situ, serta meninggalkannya hingga akhirnya ditemukan oleh kita. Manusia hebat itu bukan hanya mengukir prasasti dengan huruf seperti itu di Ciaruten, melainkan juga di Karawang, Thailand, dan India. Sebab menurut ahli sejarah, huruf ukiran seperti itu juga ditemukan di berbagai lokasi lain tersebut. Kesimpulannya, kayaknya hampir gak mungkin ada manusia yang membelah hutan belantara ribuan kilometer dari Bogor, Karawang, Thailand, sampai India hanya untuk mengukir tulisan di atas batu. Coba deh pikirin, ngapain coba? Bila itu dilakukan manusia biasa atau manusia pada umumnya, maka perlu tenaga, waktu, dan usaha yang luar biasa berat sekali, serta motivasi yang tentu aja bikin bingung alias masih misteri. Hingga kini, siapa pembuat ukiran dan tulisan pada batu-batu itu masihlah gelap gulita. Kita enggak tahu, sebab ahli sejarah pun masih menuangkan laporannya dalam kadar teori, ya baru teori, berdasarkan korelasinya dengan temuan-temuan arkeologis lainnya. Misteri ini mirip misteri yang sampai sekarang masih menyelimuti piramida agung di Giza, Mesir. Bagaimana piramida itu dibangun? Coba deh Bro and Sis googling, pakai kata kunci, bagaimana piramida besar di Giza dibangun, maka akan muncul banyak teori, tapi belum ada yang meyakinkan banget. Semuanya cuma prediksi. Gila, ya, emang sih para ahli teknik masa kini, yang ilmunya sudah canggih, belum mampu merekonstruksi dengan pasti bagaimana cara piramida itu dibangun, yang dilakukan sekitar 6.000 tahun yang lalu. Wow, sama dengan kebingungan kita hari ini. Bagaimana bisa ada prasasti di pedalaman-pedalaman yang terpencil, di tengah hutan belantara yang jauh-jauh, di Bogor, Karawang, Thailand, dan India, di masa teknologi transportasi masih belum ada. Gimana caranya? Coba, yuks mikir, yuks. Mikirkan, sehat. Ya, sehat. Tell me how